Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sriwayuda, BP 202223400001. Pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, kita dapat mempelajari protokol jaringan komputer dan transmisi data. Protokol jaringan komputer pada kehadirannya ada sangat penting untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Tanpa adanya protokol, maka komputer-komputer tersebut tidak akan bisa saling bertukar informasi. Pengertian protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada tahun 1970, protokol hanya bisa dipakai untuk menghubungkan beberapa not saja. Baru kemudian pada awalnya pada tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai tumbuh dan bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dan jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection, yang biasa disebut dengan OSI. Namun karena kemunculan model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol. Protokol berfungsi untuk memiliki banyak fungsi dan jaringan komputer. Untuk semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya berfungsi sama meskipun ada tingkatan yang berbeda-beda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang utuh. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode, dan koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Kedua, connection control, yaitu membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Ketiga, flow control, mengatur perjalanan data dan transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Ketiga, error control, menguasai terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. 4. Error control. 5. Fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Jenis-jenis protokol. Terdapat beberapa jenis protokol jaringan komputer yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun kombinasi keduanya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan satu metode akses berupa CSMA atau CD. 2. Local Tech, yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA. Ketiga, Token Ring, jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada dalam satu lingkaran protokol. Ketiga, FDD,
keempat FDDI, yaitu Fiber Distributed Data Interface, yaitu jaringan protokol yang dapat dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Keenam, TCP atau IP, yaitu jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Keenam, UDP, yaitu User Datagram Protocol, yaitu jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi vulnerable atau tidak andal dan koneksional atau tidak koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran protokol jaringan komputer. Dan materi yang keduanya yaitu transmisi data. Transmisi data bisa dapat kita simpulkan transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim yaitu transmitter ke penerima yaitu receiver melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Data yang dikirimkan dapat berupa bit stream digital atau sinyal analog digital seperti tegangan listrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu transmisi digital dan transmisi analog. Transmisi digital adalah transmisi yang dapat menggunakan sinyal digital, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Sinyal digital dapat mempresentasikan data biner seperti teks, angka, atau kode. Transmisi digital memiliki beberapa keuntungannya seperti kecepatan tinggi, keandalan, dan efisiensi. Namun, transmisi digital juga memiliki beberapa tantangan seperti gangguan, distorsi, dan kesalahan. Untuk mengatasi hal ini, transmisi digital membutuhkan teknik-teknik khusus seperti line coding, konversi analog ke digital, dan moda transmisi. Transmisi analog adalah transmisi data yang menggunakan sinyal analog, yaitu sinyal yang memiliki nilai kontinu seperti suara, cahaya, dan suhu. Sinyal analog dapat mempresentasikan data analog seperti musik, gambar, atau video. Transmisi analog memiliki beberapa keuntungan seperti dapat kita ketahui kemampuan menyesuaikan dengan media transmisi, fleksibilitas, dan kompatibilitas. Namun, transmisi analog juga memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terhadap noise, interferensi, dan atonisasi. Untuk mengatasi hal ini, transmisi analog membutuhkan teknik-teknik khusus seperti modulasi, multiplexing, dan demodulasi. Sekian dari Oke lo, closing lo. Sekian yang dapat saya sebutkan dari materi protokol jaringan komputer dan transmisi data. Jika terdapat salah-salah kata dan penyebutan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.